Halo semua, kembali lagi di Tio Playground. Pada video kali ini, saya akan mencoba mengulas mengenai laptop gaming besutan dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming Series. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk mengikuti kompetisi yang diprakarsai oleh Asus Indonesia dan Gadgetin. Dan mengapa saya sangat suka dengan produk Asus TUF ini? Oleh sebab itu, saya akan mencoba memberikan pemikiran saya mengenai produk Asus TUF Series. Sebelum kita langsung membahas Asus TUF terbaru, yaitu Asus TUF A15, ada kalanya kita flashback dulu dong melihat seri sebelumnya. Pada akhir tahun 2015, Asus merilis laptop gaming bernama TUF yang kepanjangannya adalah The Ultimate Force dengan menggunakan beberapa varian prosesor. Namun, di tahun 2019, Asus meluncurkan TUF gaming laptop yang dipersenjatai oleh AMD. Nah, sebelum membahas dapur pacunya, kita lihat fitur-fitur apa saja yang mereka sajikan dalam seri ini. Your Pertama, popularity. kita akan membahas fitur unggulan apa yang menurut saya sangat menarik pada laptop gaming mereka yang merupakan adik dari ROG Series. Pada pengenalan TUF Series di 2018, Asus menghadirkan fitur utama pada laptop gaming mereka, yaitu menggunakan layar teknologi IPS level Nano Edge Display dengan ukuran layar 15,6 inch dengan resolusi 1920 kali 1080 pixel. Nah, yang menarik adalah Asus menggunakan layar dengan refresh rate up to 144 Hz. Nah, apa kelebihannya? Tentu, dengan layar 144 Hz ini, pengalaman bermain kalian akan sangatlah meningkat, lebih smooth gitu. Asus menyediakan layar IPS level dengan refresh rate up to 144 Hz ini yang juga mendukung adaptive sync untuk mereduksi lag, meminimalisir stuttering, dan menyediakan visual tearing yang mengganggu saat sedang bermain. Nah, fitur kedua yang dari TUF series ini adalah desain dan konstruksi laptop yang memiliki standar militer MIL STD 810G. Nah, maka dari itu, laptop gaming TUF series bisa diadu ketahanan bodi dan piranti keras di dalamnya akan lebih tahan benturan, suhu tinggi dan rendah, hingga pada tekanan rendah seperti pegunungan. Let's go then! Fitur ketiga adalah penggunaan sistem pendingin laptop bernama Hypercool Technology. Hypercool Technology Asus TUF ini terdiri dari beberapa fitur pendukung, yaitu sistem anti-dust tunnel yang membantu mengeluarkan debu lebih optimal, sistem fan overboost yang membantu mengoptimalkan pendinginan di dalam laptop, dan yang terakhir adalah desain bodi laptop yang mendukung aliran udara keluar dari dapur pacunya. Fitur keempat merupakan fitur yang bisa menjadi favorit kita ya, karena begitu eye-catching ya namanya gaming. Asus di sini menghadirkan desain keyboard yang memiliki tatanan seperti pada keyboard desktop. Jadi ada numpad-nya dan juga ada penambahan backlight yang dimana backlight tersebut bisa dikonfigurasi warnanya melalui aplikasi mereka yaitu TUF Aura Core. Let's go fight! It's time. Nah, di fitur kelima adalah fitur khusus yang dibuat oleh Asus untuk mengoptimalkan seluruh kinerja pada piranti laptop gaming ini. TUF Gaming Armoury Grade namanya. Program ini merupakan sistem kontrol di mana kita dapat melihat informasi mengenai piranti keras secara garis besar. Nah, di dalam aplikasi tersebut kita dapat mengatur ingin seperti apa kita menggunakan laptopnya. Nah, pilihannya mulai dari mode Windows yang mungkin yang akan mengikuti setting default sistem operasi, atau mode silent. Pada mode silent ini performa laptop masih cukup baik untuk beban kerja atau multimedia ringan. Tapi kalau berat ya
Kalian harus meningkatkan di mode turbo, di mana di sini baru kalian bisa merasakan full performa yang jelas diberikan oleh Asus ini. Adapun ada opsi balance memungkinkan pengguna untuk menyeimbangkan antara power dan efisiensi. Jadi apa Where's sih the yang membuat laptop gaming ini menarik? Yang jelas adalah dapur bajunya. Pada seri Asus TUF Gaming FX 505DD atau yang DT, mereka menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 dan Ryzen 7. Ini besutan prosesor AMD yang terbaru, dan yang kita lihat di sini adalah spesifikasi paling rendah dari Asus TUF. Dia menggunakan Ryzen 5 3550H dengan spesifikasi 4 core, 8 thread dengan clock speed 2,1 GHz pada saat idle atau rendah. Sementara itu, tapi maksimum boost-nya bisa mencapai 3,7 GHz. Dalam Ryzen 5 3550H ini, AMD menyematkan Integrated Graphics Vega X yang di frekuensi 1200 MHz. Nah, di sini kita bisa lihat seperti apa tenaga asli pada Ryzen 3550H tanpa menggunakan kartu grafis terpisah. Menarik bukan? Tentu kita bisa bayangkan dengan clock speed yang bisa mencapai 3,7 GHz. Apabila dipadukan dengan kartu grafis terpisah, ya, maka Asus TUF bisa lebih optimal dalam menjalankan game-game lainnya. Our food stocks are dwindling, my liege. Pada bulan Juni, Asus merilis seri selanjutnya bernama Asus TUF A15. Bisa dibilang they improve it a lot. Fitur yang digadang menurut saya hampir semuanya sangatlah bagus. Asus masih memakai Ryzen, dan mereka membawa Ryzen terbaru yaitu seri 4000 yang menggunakan konstruksi 7 nanometer. Kalau saya tidak salah menyebutkan. Seperti biasa, sebelum kita membahas dapur pacu, kita akan melihat fiturnya terlebih dahulu. Nah, di fitur pertama yang masih dibawa oleh seri TUF sebelumnya adalah IPS Level Nano Edge Display dengan refresh rate hingga 144 Hz. Namun yang sedikit berbeda adalah, menurut Asus, kita dapat menghubungkan monitor eksternal melalui USB 3, Gen 2 Type-C mereka dengan teknologi DisplayPort 1,4 yang memiliki kemampuan G-Sync. Jadi untuk smoothkan pengalaman kalian bermain. Nah, dari kalian yang ingin mencoba memanjakan mata atau memiliki keperluan untuk multi-monitor saat mengedit, hal ini bisa dilakukan dengan mudah. Fitur kedua yang dikembangkan dari Asus adalah pada segmen audio. Saya belum menyebutkan segmen audio di seri TUF-nya ya. Mereka mengimprovisasi dengan sangat baik. Asus mengimplementasikan DTS X Ultra Technology yang dimana memberikan suara surround virtual 7.1 berkualitas tinggi. Jadi serasa wah, pastilah. Apalagi menggunakan headset stereo. Mantap nih. Nah, fitur ketiga adalah terletak pada baterainya. Asus mengklaim dengan perpaduan antara Ryzen 4000 series yang terbaru ini bisa digadang lebih hemat daya dari seri sebelumnya. Bahkan di uji coba untuk pemutaran video bisa mencapai 12,3 jam.
Lumayan ya untuk laptop gaming. Nah, fitur keempat adalah keyboard. Sebenarnya pada seri terdahulu ada keluhan sih mengenai tata letak tombol arah yang terlalu dekat dengan numpad. Oleh karena itu, Asus mencoba mendesain ulang tata letak laptopnya menjadi lebih baik. Ya, dan tidak lupa mereka tetap membawa backlight-nya. Sementara itu, fitur kelima, menurut saya fitur ini adalah momok dari laptop ini yang layak untuk ditimbang. Tidak sedikit orang yang pernah merasakan dari desktop PC lalu berpindah ke laptop gaming mengharapkan untuk bisa mengupgrade speknya walaupun tidak banyak. Sudah dari seri sebelumnya, Asus ternyata sudah mendesain TUF ini agar mudah untuk melakukan upgrade mulai dari RAM hingga storage-nya. Bahkan Asus ini memberi kemudahan dengan hanya membuka beberapa baut penutup di baliknya. Nah, fitur keenam yang sebetulnya fitur ini semenjak Asus mengenalkan TUF series beberapa tahun lalu, yaitu fitur pendinginnya yang memang menurut saya sudah cukup memuaskan. Di kehadiran Asus TUF yang baru ini, Asus mengimprovisasi sedikit untuk sistem pendinginnya. Jadi memang dari seri pertama TUF itu menurut saya sudah memang bagus dan memang layak untuk digunakan dalam jangka panjang. Our granary stocks are growing, sire. The peasant. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke spesifikasinya. Seperti yang saya katakan tadi, Asus TUF yang terbaru ini menggadang AMD Ryzen series terbaru yaitu Ryzen 7 4800H dan Ryzen 5 4600H. Nah, inilah soul yang dibawa oleh Asus pada seri TUF i15 untuk membuktikan bahwa AMD ini sudah semakin bagus. Jadi kita nggak usah menanyakan kalau apabila dipadukan dengan kartu grafis yang terpisah, wah semakin gahar. Kesimpulannya, laptop Asus TUF i15 ini layak untuk dipertimbangkan karena tidak hanya menyediakan upgrade plan yang mudah pada RAM serta ruang penyimpanan, pengalaman komputasi AMD yang diberikan dapat dijadikan sebagai produk yang digunakan dalam jangka panjang. Dengan didukung fitur-fitur yang berlimpah, membuat kalian nggak akan merasa kurang dalam menggunakan Asus TUF A15 ini. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bila video ini memberi informasi yang cukup, silakan klik like. Dan bila ingin melihat video saya yang lain, Anda bisa subscribe. See you on the next video. Bye-bye.